Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surah Al-Maidah ayat 16, Allah katakan, yahdi bihi manittaba'a ridwanahu. Allah menunjuki orang-orang yang ittiba, orang-orang manittaba'a ridwan, yang mengikuti terhadap keridhaan. Dari penjelasan yang Allah sampaikan ini, setidaknya ada 3 jalan atau 3 hal yang akan Allah berikan solusi terkait dengan siapapun yang mengikuti keridhaan Allah dan petunjuk Allah, yaitu berupa Al-Quran. Kalau kita flashback ke belakang sebentar, saudaraku, bahwasanya evaluasi dari berhasilnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan syiar Islam, dalam memperkenalkan syiar Islam yang pada waktu itu berada di kondisi atau di titik yang sangat mengkhawatirkan sekali, karena kondisi masyarakat jahiliyah yang pada waktu itu sangat luar biasa dari sisi akhlaknya, dari sisi tauhidnya, dan dari sisi tingkah laku masyarakatnya di sana, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW untuk terjun di masyarakat dalam rangka untuk mengubah paradigma masyarakat, untuk mengubah sistem yang ada di masyarakat tersebut menjadi sistem yang ridwanah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini benar-benar dibuktikan secara fakta bahwasanya yang awalnya masyarakat di sana itu jahiliyah, pada akhirnya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Konsep yang dibawa oleh Rasulullah adalah konsep yang Allah tawarkan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Mekah pada waktu itu, yang berada di forum atau komunitas orang-orang kafir Quraisy bersama. Mari kita lihat 3 jalan apa yang Allah tawarkan, 3 solusi apa yang Allah tawarkan kepada siapapun yang memanfaatkan, yang menggunakan konsep Allah, yang menggunakan konsep yang diridhoi manittaba'a ridwanah tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah solusi bagi siapapun yang memang mau melaksanakan konsep yang Allah berikan itu dengan istilah subulas salam, yaitu jalan keselamatan. Saudaraku dimanapun Anda berada saat ini, mana itu jalan keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita? Jalan keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita yaitu jalan Islam. Islamlah satu-satunya jalan yang bisa membawa setiap manusia, membawa setiap masyarakat, dan membawa setiap komunitas masyarakat, bahkan komunitas yang lebih luas lagi, berada dalam posisi selamat. Selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Saudaraku dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengatakan, mewanti-wanti kepada kita bahwasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasanya jangan sampai Islam yang selama ini sudah kita peluk erat-erat dalam diri kita, kita jadikan atau kita abaikan begitu saja apa-apa yang ada di dalam, tanpa kita ambil hikmah apa yang ada di dalam.
Terkadang banyak sekali yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di tengah-tengah komunitas pribadi muslim, bahwasanya ketika menganggap dirinya telah Islam, sudah merasa nyaman di dunia dan akhirat tanpa menjalankan sistem yang ada dalam Islam tersebut. Jadi sebuah salam yang Allah tawarkan adalah jalan keselamatan, yaitu jalan Islam, di mana kita pasrah, kita serahkan diri kita terhadap Islam. Itu artinya segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan, apakah aktivitas pribadi kita, apakah aktivitas ibadah kita, apakah aktivitas kita dalam bermasyarakat, semua kita raup, kita lakukan dengan menggunakan cara-cara yang diinginkan oleh Islam tersebut. Makanya Allah katakan subulas salam, jalan Islam. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita jauhi perangai atau tingkah sebagaimana yang diungkapkan oleh kalangan masyarakat banyak, bahwasanya Islam hanya Islam KTP, atau istilah yang sering kita dengar STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita batalkan keislaman kita hanya dengan aktivitas yang menjalankan kehidupan kita secara formalitas saja. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita khusyuk, mari kita istiqomah bagaimana bisa menerapkan Islam itu baik secara pribadi, secara organisasi, dan secara masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian jalan kedua yang Allah berikan terkait dengan solusi bagi orang-orang yang mau yahdi bihi manittaba'a ridwanah adalah Allah akan yukhrizuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari jalan zulumat menuju jalan yang terang benderang. Jalan zulumat adalah jalan kegelapan, sedangkan jalan yang nur berarti jalan yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Oleh sebab itu saudaraku yang dimanapun Anda berada, jalan kegelapan adalah sebuah jalan yang bagi siapapun yang melalui jalan tersebut pasti akan mengalami sebuah hal yang buruk dalam perjalanan. Dalam kehidupan, jalan yang gelap adalah sebuah jalan yang berada dalam kondisi yang bisa mencelakakan dalam dirinya. Contoh sederhana jalan kegelapan itu adalah jalan yang dalam pola kehidupannya selalu secara rutin melakukan pola yang diinginkan atau diridhoi oleh pola setan. Atau dalam Al-Quran Allah bahasakan dengan kalimat wal yu'min bit taghut, beriman kepada taghut. Jadi bagi siapapun di antara kita yang memang melakukan aktivitas kehidupan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara maksiat, dengan cara-cara keji dan mungkar, maka pada saat itulah kita berada di posisi yang zulumat, di dalam posisi yang gelap, berada di posisi atau berada di ruangan yang gelap. Dan pasti ketika kita berada di dalam kegelapan, ada sebuah hal yang akan buruk yang akan terjadi pada diri kita karena tidak ada cahaya di dalam. Nah, bagi siapapun yang ingin mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menawarkan solusi bagi kita. Misalnya ketika kita yahdi bihi manittaba'a ridwan, kita mau mengikut kepada keridhaan Allah, maka jalan kedua yang Allah tawarkan itu akan dikeluarkan, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bahkan Allah mengatakan wallahu waliyul ladzina amanu, dan Allah itu akan mewakili orang-orang yang beriman atau akan memberikan solusi bagi orang-orang yang beriman, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Itulah konsep yang memang
lakukan, yang memang dikerjakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam muqaddimah kita sering mengatakan bahwasanya Rasulullah itu yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ditanamkan Allah dalam diri kita, ditanamkan Allah dalam hati kita, bahwasanya hidayah Allah selalu akan muncul di dalam hati kita, sehingga aktivitas yang kita lakukan, apakah aktivitas kehidupan kita secara pribadi, apakah aktivitas kehidupan kita dalam berkeluarga, apakah aktivitas kehidupan kita dalam bermasyarakat, berorganisasi dan lain sebagainya, semua tetap berada di jalan atau di koridor atau di bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga minaz zulumati ila nur, kita akan lintaskan Allah dari kondisi yang zulumat menuju kondisi yang an-nur. Kemudian yang ketiga yang akan Allah tawarkan kepada kita yang mau menjalankan konsep yang Allah tawarkan, yaitu Al-Quran tadi, atau petunjuk tadi, hudan tadi, atau keridhaan Allah tadi, yaitu wayahdihim ila siratil mustaqim, dan akan ditunjuk kita kepada jalan yang siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Saudaraku, kita pasti sudah paham mana itu jalan yang lurus, mana itu jalan yang bengkok. Bahkan di dalam sholat kita selalu membaca kalimat ini, yaitu tepatnya di kalimat terdapat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Saudara, minimal dalam satu hari satu malam ketika kita melaksanakan sholat fardu 17 kali atau 17 rakaat, setidaknya 17 kali kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan yang lurus. Ya Allah tunjukilah, kita minta petunjuk dari Allah supaya kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira selama 17 kali itu minimal kita mengucapkan atau memohon kepada Allah jalan yang lurus, apakah sudah kita dapatkan jalan yang lurus? Nah, ternyata ada beberapa ciri yang harus kita pahami bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri yang terungkap dari contoh orang-orang yang mendapatkan posisi berada di jalan yang lurus adalah mereka-mereka yang ketika menjalankan segala aktivitas yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan agama Allah, mereka akan merasa dimudahkan dalam aktivitas keagamaannya. Contoh sederhana, ketika dia ingin melaksanakan infak, ketika dia ingin melaksanakan ibadah sholat, ketika dia ingin melaksanakan ibadah silaturahim, ketika dia ingin melaksanakan ibadah-ibadah lain, maka semua ibadah yang dia lakukan itu akan merasa mudah, akan merasa nikmat, akan merasa nyaman, dan akan membawa dampak bagi setiap aktivitas ibadah yang dilakukan tersebut. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dalam menjalankan aktivitas ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah makdo ataukah ibadah yang ghairu makdo, semua itu kita merasa mudah untuk menjalankannya. Tidak ada hal-hal yang menghambat, tidak ada hal-hal yang menghalangi kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu muncul dalam diri kita, insyaallah kita masuk kategori orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk hidayah jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dimanapun Anda berada, itulah 3 hal yang Allah tawarkan, yang Allah berikan solusi di dalamnya bagi orang-orang yang mau ikut terhadap keridhaan yang Allah mau, yaitu subulas salam, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang ketiga wa yahdihim ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan
mudah-mudahan pesan singkat yang dapat saya sampaikan ini bisa membawa kebaikan untuk saya pribadi dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.